Perkenalkan, nama saya Muhammad Dali Zakwan dengan NIM 134,4010. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk UAS dari mata kuliah TTKI dengan judul optimasi pengelolaan sistem parkir menggunakan basis data untuk ITB Kampus Cirebon. Oke, sini ada latar belakang. Yang pertama, kenapa kita melakukan penelitian ini? Yang pertama itu sistem parkir di kampus ITB Cirebon masih manual yang mengandalkan kartu fisik dan pencatatan oleh petugas. Itu menimbulkan risiko keamanan di mana ada bahaya kartu hilang yang membuat verifikasi kendaraan menjadi lemah. Selanjutnya ada kendala operasionalnya, yaitu penumpukan kendaraan di jam-jam sibuk yang menyebabkan terhambatnya arus parkir. Selanjutnya ada ketidakakuratan data, bisa dibilang, karena ada potensi ketidaksinkronan administrasi dikarenakan kartu yang hilang ataupun salah catat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama mengkaji keterbatasan akurasi, prosedur gerbang, dan pengawasan parkir. Selanjutnya ada mengidentifikasi faktor penyebab ketidakefisienannya itu apa dari aspek manusia hingga manajemennya. Yang nomor tiga, kita akan merancang konsep sistem parkir yang terintegrasi secara digital berbasis automatic plate recognition atau pengenalan plat secara otomatis. Dan tujuan yang terakhir ada memproyeksikan peningkatan efisiensi, keamanan, dan keteraturan area parkir. Selanjutnya untuk batasan penelitiannya, yang pertama ada di ruang lingkup lokasinya itu terbatas pada ITB Kampus Cirebon. Yang kedua, kajiannya dibatasi pada analisa alur keluar dan masuk, pendataan dan pengawasan saja. Lalu ada penggunaan datanya berdasarkan observasi atau wawancara langsung bersama satpam dengan perubahan konsepnya tanpa pembangunan teknis atau perangkat kerasnya. Selanjutnya untuk subjek pengguna, kami batasi pada sivitas akademika yang ada di ITB saja. Yang terakhir, parameter analisanya itu kita berfokus pada kebutuhan dan kinerja sistem tanpa analisis finansial. Oke, selanjutnya untuk ada jenis dan pendekatan penelitian. Di sini kita menggunakan jenis penelitian terapan dengan pendekatan berupa studi kasus yang diintegrasikan dengan metode rekayasa sistem. Selanjutnya ada teknik pengumpulan datanya itu ada tiga. Yang pertama observasi lapangan terstruktur, wawancara mendalam atau in-depth interview, dan terakhir ada dokumentasi visual dan teknis area parkir. Selanjutnya untuk teknik analisis data, kita menggunakan analisis sistem integral, analisis sebab akibat dengan fishbone diagram, dan analisis struktur masalah menggunakan issue tree, dan yang terakhir ada analisis perbandingan sistem antara kondisi existing dengan konsep perancangan. Selanjutnya untuk identifikasi masalah, di sini ada dua kategori. Yang pertama ada permasalahan operasional, di mana masyarakat umum itu bisa masuk secara bebas tanpa pencatatan dan pengawasan yang jelas. Sistem pencatatan manual yang menghambat akurasi pendataan dan menyebabkan bottleneck operasional. Yang terakhir, ada gerbang masuk lain dengan sistem pencatatan berbeda sehingga kendaraan bisa masuk tanpa terdata. Selanjutnya ada kendala pengguna dan sistem. Yang pertama, kartu parkir yang rawan hilang atau rusak menyebabkan data kendaraan menjadi tidak sinkron dan penurunan performa pada sistem untuk hari berikutnya. Yang nomor dua, sebelum adanya standarisasi dalam proses identifikasi kendaraan sehingga kita bisa dibilang masih mengandalkan intuisi dari petugas. Selanjutnya masuk pada bagian software requirement system. Di sini solusi kami adalah basis data dan sebuah basis data memerlukan software requirement system untuk mengetahui apa saja tujuannya, skopnya bagaimana, dan objektifnya apa, dan juga goals-nya apa. Selain itu juga pada lampiran akan ditunjukkan bagaimana detail dari fungsi database kami dan juga bagaimana interaksinya dengan lingkungan di kampus ITB Cirebon. Yang pertama itu ada sistem purpose, di mana sistem bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pengawasan kendaraan yang berada dalam lingkungan kampus ITB Kampus Cirebon. Dan untuk skopnya atau ruang lingkupnya itu eh, ada pada digitalisasi kerja petugas dan manajemen alur kendaraan keluar dan masuk secara akurat. Dan yang terakhir ada monitoring keamanan secara real time. Nah, untuk sistem objektif dan goals-nya, yang pertama ada manajemen data otomatis untuk menyimpan dan memperbarui database kendaraan, monitoring kendaraan yang memiliki fokus mengidentifikasi dan membaca plat nomor kendaraan, dan juga yang terakhir ada mencatat aktivitas kendaraan serta menghitung tarif parkir secara sistematis jika diperlukan. Selanjutnya ada perbandingan konseptual dengan kondisi existing dari sistem yang kami ajukan. Yang pertama, di kondisi existing ada kontrol akses yang rendah, lalu ada pencatatan manual yang masih
rawan, menggunakan kartu fisik, dan ada verifikasi yang tidak konsisten, dan yang terakhir data yang tidak reliable karena selalu berubah-ubah. Dibandingkan dengan rancangan konsep yang kami ajukan tadi, kontrol akses yang lebih terintegrasi untuk, gerbang parkir itu sendiri, dan juga ada pemindaian otomatis sehingga, nomor plat dapat terpindai secara otomatis dan langsung dikirimkan ke database pusat, dan juga ada verifikasi sistematis untuk memvalidasi catatan keluar masuk, dan yang terakhir manajemen data yang akurat. Selanjutnya ada simulasi sistem di sini bisa dibilang output nomor satu ada simulasi verifikasi kendaraan, nomor 2 bagaimana kendaraan itu keluar, dan yang nomor 3 itu mensimulasikan bagaimana fungsi pemantauan. Oke, mungkin kita akan lanjut ke lampiran pada bagian fishbone dan beberapa diagram lainnya. Oke, di sini kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama, sistem berfokus pada integrasi dan verifikasi otomatis. Yang kedua, ada manajemen data terpusat. Yang ketiga, ada otomasi dan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, ada keamanan sistematis dalam sistem yang kami ajukan. Saran dari untuk sistem kami itu adalah pemeliharaan yang harus dilakukan secara berkala untuk memperpanjang reliabilitas sistem, dan juga harus ada prosedur darurat eh, di mana jika ada risiko mati listrik atau sistem yang error. Oke, kita akan lanjut ke lampiran. Oke, di sini ada hasil analisis fishbone-nya, di mana kita membaginya menjadi 6 kategori. Dan juga di sini ada hasil analisis issue tree-nya juga untuk memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil dan menyelesaikannya secara berurutan. Selanjutnya ada detail fungsi sistemnya bagaimana, yang masih berhubungan dengan software requirement system tadi, di mana sistem parkirnya ini berfungsi deteksi plat nomor, melihat foto masuk, dan menyimpan data parkir. Untuk keluarnya ada deteksi plat nomor keluar, verifikasi data kendaraan, dan pencatatan waktu. Selanjutnya untuk pada blok diagram di sini bisa dilihat input yang masuk seperti apa dan output yang dikeluarkan seperti apa. Selanjutnya ada gambaran interaksi dalam sistemnya seperti apa. Di sini bisa dibilang kendaraan akan dicatat, dengan data catatan akan dikelola oleh petugas menggunakan entity relation diagram dan use case diagram. Di sini ada kode digital system yang digunakan untuk inisiasi database dan data apa yang digunakan. Dan juga di sini ada fungsi pertama untuk mensimulasikan kendaraan yang masuk. Di sini ada kode kedua, ada fungsi kedua untuk mensimulasikan kendaraan yang keluar. Dan di sini ada fungsi ketiga. Kode ini fungsinya untuk melihat eh, ada ada berapa kendaraan yang ada dalam parkiran ITB kampus Cirebon. Ini untuk perbandingan alur kendaraannya di kondisi existing dan rancangan konsep terlihat di sini terlalu panjang dan eh, tidak efisien bisa dibilang. Sementara yang ini sudah dipangkas dan diefisiensikan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.